Selamat malam untuk kita, Bapak peserta PKB Anugerah. Di malam hari ini kita akan beribadah secara virtual karena kondisi negara kita COVID-19. Tapi yakinlah percaya pada Tuhan yang akan berkati Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ajakan beribadah, lebih dulu kita menyanyikan lagu Mars Dekat PKB sambil kita berdiri. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan pertolongannya telah menyertai kita selaku umat yang berharap kepadanya. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari hidup Kesahan 20. Hai, masukkanlah. Bapak yang surga, Bapak yang kami puja dan kami muliakan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu di malam hari ini Tuhan. Engkau masih kumpulkan kami Bapak PKB untuk beribadah secara virtual ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Martin. Lagi waktu Asia dan berkatilah Bapak Pendeta supaya apa yang disampaikan firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita angkat pujian dari hidup Kesahan 371. Tuhan Kaulah Gembalaku.
Salam sehat bagi kita semua. Kita bersyukur kalau kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah rutin Persekutuan Kaum Bapa, walaupun melalui media elektronik seperti ini, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita, tidak mengurangi rasa syukur kita sebagai bapa, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai orang tua dan bapak yang Tuhan boleh berkati. Kita akan bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan kita terambil dari Hosea pasal 14 ayatnya yang ke-1. Persekutuan Kaum Bapa hanya satu ayat. Hosea 14 ayatnya yang ke-10. Kalau sudah, mari kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah-tengah kesibukan kami sebagai Persekutuan Kaum Bapa, di tengah-tengah kesibukan kami sebagai suami, ayah maupun pekerja, kami percaya Tuhan selalu hadir dalam hidup kami, dan kehadiran-Mu juga melalui firman yang kami baca dan kami dengar. Lengkapi kami, dan firman ini boleh menjadi dasar hidup kami dalam dengan senantiasa menyerahkan. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari berdiri. Hosea pasalnya yang ke-14 ayatnya ke-10. Hosea 14 ayatnya yang ke-10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semua ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahui. Sebab jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Persekutuan Kaum Bapa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, membaca Hosea pasal 14 ayat 10. Ini agak unik Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa? Karena ditutup. Coba baca kitab-kitab yang lain, jarang ada kata-kata penutup. Tetapi menariknya, dalam kitab Hosea pasal 14 ayat 10, satu ayat merupakan nasihat penutup. Hosea mau bilang dalam penutupnya begini Bapak Ibu dan Saudara. Dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-9, dia memberikan nasihat, dia memberikan firman yang sangat banyak. Di dalamnya ada kata-kata kecaman, supaya bertobat. Di dalamnya ada kekuatan. Di dalamnya ada ungkapan kasih dari Hosea. Dia bilang bahwa semuanya sudah diberikan firman itu. Firman itu sudah disampaikan bagi kamu semua, hai kaum Israel. Tapi setelah itu kembali kepada kamu Israel.
dia bilang, supaya kamu dapat melaksanakan apa yang aku sampaikan. Firman yang aku beritakan dari pasal pertama sampai pasal 14 ayatnya yang ke-9. Kamu akan bisa lakukan itu kalau kamu hidup sebagai orang bijaksana. Orang bijaksana artinya orang yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan. Orang bijaksana itu bukan hanya orang yang tahu tentang firman Tuhan menurut Yosef, tapi orang bijaksana itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang mendengar nasihat Tuhan, lalu kemudian ia dapat melakukan dalam hidupnya. Itu baru menurut Yosef orang yang bijaksana. Karena hanya orang yang bijaksana dapat memahami baru melakukan. Karena tidak mungkin Bapak Ibu dan saya bisa melakukan firman Tuhan kalau Bapak Ibu dan saya tidak memahami. Tidak mungkin persekutuan kaum bapa dapat melakukan firman Tuhan kalau kaum bapa tidak memahami. Karena itu dia bilang, hai Israel, kamu telah mendengarkan firman yang luar biasa. Jangan keras, menyakitkan. Tapi kalau kamu berhikmat, kalau kamu hidup bijaksana, maka saya bilang, saya percaya kamu akan mampu memahami firman dan lebih lagi dimampukan untuk melakukan firman dalam kehidupan. Siapa yang bijaksana, dialah yang memahami semua. Siapa yang paham, dialah yang mengetahui. Dan siapa yang mengetahui, dialah yang melakukan. Dasarnya apa? Dasarnya dia katakan bahwa karena jalan Tuhan itu lurus, sehingga orang yang mendengar, memahami, lalu kemudian melaksanakan firman Tuhan itu, maka Hosea katakan bahwa dia melakukan perintah Tuhan karena jalan Tuhan itu lurus. Orang benar menunggunya, tapi pemberontak berlincah. Hosea bilang bahwa hanya orang yang benar dapat hidup dalam firman Tuhan. Hanya orang yang hidupnya benar dapat memperlakukan itu. Tetapi orang yang hidup tidak benar, maka dia tergelincir dengan firman itu. Dia tergelincir karena dia tidak mau melakukan firman. Bapak Ibu secara khusus kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang bijak, dialah yang memahami semuanya. Pertanyaan bagi Bapak Ibu dan saya secara khusus kaum Bapak, apa sih cirinya orang benar itu sendiri? Ada orang bilang bahwa orang benar itu kalau sudah rajin beribadah, rajin berdoa. Apakah itu berarti bahwa dia sudah benar? Jawabannya belum tentu. Orang benar itu bukan hanya sekedar orang yang rajin beribadah. Orang yang benar itu bukan hanya orang yang rajin membaca firman. Orang benar itu orang yang bukan hanya rajin berdoa, tapi orang benar itu menurut orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, kenyataannya banyak orang rajin gereja, tapi di luar masih melakukan yang tidak benar. Masih banyak kaum Bapak yang rajin gereja, tetapi perilaku mereka dalam hidup sehari-hari belum benar. Banyak kaum Bapak yang rajin berdoa, tetapi tutur katanya yang menunjukkan tutur kata sebagai kaum Bapak yang benar dan baik dalam hidup. Banyak kaum Bapak yang rajin gereja, tetapi perilakunya
bagi istri, bagi anak-anak kadang-kadang tidak menunjukkan mereka sebagai orang benar. Hosea mau bilang, jika Israel itu sebagai orang benar, maka semua firman yang sudah diberikan bukan kemudian terima dari Tuhan, tapi firman yang diterima, firman yang didengar, serta yang dengar, ia harus melakukan firman itu dalam hidup mereka hari lepas. Betul, memang tergantung dari orang menilainya. Belum tentu orang benar jalan Tuhan atau orang rajin mengikuti kebaktian belum tentu juga disebut orang benar, karena itu muncul dari hati dan pikiran. Firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita persekutuan kaum Bapa bahwa jalan Tuhan itu lurus persekutuan kaum Bapa, karena itu membutuhkan hati yang tulus. Allah memberikan janji kelepasan bagi kita. Allah memberikan kepastian bagi kita sebagai persekutuan kaum Bapa, dan jalan itu harus kita tempuh. Dan jalan yang ditempuh itu karena Allah berikan, maka jalan itu harus lurus melulu. Maksudnya orang yang benar, yang hidup dalam jalan Tuhan, firman Tuhan bilang dia tidak terlurus. Tetapi orang yang memberontak, yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, yang menganggap firman Tuhan itu tidak berarti dalam hidup, dia tergelincir, dia jatuh. Dan contoh itu ada dalam perikop kita kalau kita baca perikop ini sebelumnya. Bagaimana perilaku umat Israel selama mereka taat kepada Allah, selama mereka menjalankan perintah Allah, maka berkat itu mengelilingi hidup mereka. Persekutuan kaum Bapa itu, hidup umat Israel itu ibarat satu mata uang yang punya dua sisi, antara berkat di sisi satu dan kutuk di sisi sebelah. Satu mata uang yang punya dua sisi. Selama mereka hidup benar lurus dalam jalan Tuhan, maka berkat Allah mengelilingi kehidupan mereka. Sebaliknya firman Tuhan juga, selama mereka hidup tidak benar, hidup tidak lurus di jalan Tuhan, maka firman Tuhan bilang kutuk mengelilingi perjalanan hidup mereka. Itu yang Allah tawarkan bagi umat Israel. Hidup benar berkat mengelilingi, hidup tidak berkenan di hadapan Allah, kehancuran yang mereka terima. Tetapi persekutuan kaum Bapa, apapun juga, tetap di dalamnya ada kasih Allah. Di tengah-tengah berkat kasih Allah, di tengah-tengah penghukuman juga ada kasih Allah. Hati-hati. Allah menghukum bukan karena Allah benci. Allah menghukum bukan karena Allah semena-mena. Allah menghukum bukan karena Allah tidak peduli. Justru jika ia menghukum, dia ingin umat Israel berbalik kepada dan hidup benar, hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Ini sebabnya dengan tegas dikatakan bahwa jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tapi pemberontak tergelincir.
Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemulihan Allah dalam kehidupan kita utuh. Pada saat umat Israel dan kita jatuh dalam dosa, Allah tetap mengasihi umat Israel, Allah tetap mengasihi kita. Pada saat Israel berpaling dari Allah, meninggalkan Allah, Allah tetap mencari mereka. Jangan Tuhan itu lurus, Dia selalu mencari orang yang mau bertobat dan berbalik pada jalan yang benar. Seruan ini juga hari ini berlaku bagi kita sebagai persekutuan kaum Bapa Gereja Kristen Indonesia bagian Barat. Seruan ini berlaku bagi kita sebagai kaum Bapa, sebagai suami, sebagai ayah bagi anak kita. Allah mengajak kita untuk berbalik ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Jalan pada jalan yang lurus berarti tidak berkompromi dengan dosa. Jalan pada jalan Allah adalah meninggalkan sesuatu, meninggalkan pemberontakan. Dan jawabannya adalah setia. Persekutuan kaum Bapa, satu hal yang sangat luar biasa, kelemahan umat Israel adalah ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Mereka mencari Allah pada saat mereka punya pergumulan, beban hidup, mereka berdoa minta tolong pas. Tapi manakala mereka hidup senang, mereka hidup berlimpah, mereka tidak lagi setia kepada Allah. Mereka meninggal. Doa menjadi hilang, ibadah menjadi hilang, justru berpaling menyembah kepada berhala. Padahal Allah yang memanggil dan saya sembah secara khusus persekutuan kaum Bapa, Allah yang persekutuan kaum Bapa sembah, Allah yang setia dalam kesetiaan kita sebagai persekutuan kaum Bapa. Ingat baik-baik, Allah yang Bapak Ibu secara khusus persekutuan kaum Bapa sembah adalah Allah yang setia di dalam ketidaksetiaan kita sebagai kaum Bapa. Tapi jangan kita pakai dalil itu lalu katakan, kan Allah setia dalam kesetiaan kita, jadi biar aja kita nggak setia, tetap Allah juga mencari kita. Tunggu dulu persekutuan kaum Bapa. Ingat ya, justru karena Allah itu adalah Allah yang setia, karena Allah itu adalah Allah yang selalu setia dengan janjinya, maka Allah juga kehendakkan kita sebagai persekutuan Bapa setia kepada Allah dan tidak berpaling kepada yang lain. Mungkin persekutuan kaum Bapa akan katakan berbeda, tapi kami setia kepada Allah justru pergumulan yang kami hadapi bukan kesenangan. Kami setia kepada Allah justru tantangan demi tantangan yang kami hadapi. Buat apa guna kita setia kepada Allah? Ingat persekutuan kaum Bapa, ini pemahaman yang tidak tepat. Oke? Kalaupun pergumulan terjadi, kalaupun tantangan terjadi, justru membuat kita menjadi makna, membuat kita keluar sebagai pemenang dalam kualitas iman. Kita terjaga, kita tidak terlena, tapi kita lebih berhati-hati lagi. Mari firman Tuhan hari ini mau mengajak kita sebagai persekutuan kaum Bapa IPB Anugerah Bekasi. Selama kita hidup sebagai orang benar, jangan kita takut menjadi miskin. Selama kita hidup sebagai orang benar, jangan kita takut kehilangan jabatan. Selama kita hidup sebagai orang benar, jangan kita takut kehilangan berkat-berkat. Justru
semakin kita hidup dalam pengharapan yang Allah. Mungkin berkat itu tidak terlalu besar, tetapi berkat anugerah keselamatan melebihi dari berkat apapun yang Tuhan Bapa. Yang kedua, mari kita hidup dalam jalan Allah, meninggalkan jalan yang tidak benar. Firman Tuhan bilang jalan orang yang pemberontak. Jadilah orang Kristen, jadilah persekutuan kaum bapa yang kalau bilang bahwa kami hidup benar jalan Allah, ya hidup jalan Allah. Jangan bilang bahwa mereka kami hidup dalam jalan Allah, tapi kenyataan di luarnya enggak. Jangan kita hanya bilang bahwa kita hidup jalan Allah hanya pada saat kita di gereja. Jangan kita bilang bahwa kita hidup dalam jalan Allah hanya pada waktu kita dalam persekutuan kaum bapa, tapi setelah keluar hidup kita tidak benar. Tapi hari ini bangun komitmen dengan Tuhan, bilang Tuhan, kami akan hidup di jalan Allah. Kami akan hidup di jalan lurus Allah. Tantangan apapun, pergumulan apapun, kami tetap setia. Karena dalam kesetiaan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga peran kami sebagai persekutuan kaum bapa, peran kami sebagai suami, peran kami sebagai ayah, peran kami sebagai opa, dan apapun peran kami, maka di dalamnya tergambar kesetiaan kita mutlak dan sungguh-sungguh kepada Dia Sang Pemilik. Amin. Mari kita berdoa. Semua orang hidup ingin bahagia. Semua orang hidup ingin hidup sejahtera, damai di dalam dan di luar. Tapi firman Tuhan hari ini bilang, jika engkau mau berbahagia anakku, jika engkau mau berbahagia persekutuan kaum bapa, maka hidup di jalan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memahaminya, lalu mampu melaksanakan. Setiap kali sebagai persekutuan kaum bapa, kami lebih condong menjadi pendengar, tapi kami lambat untuk menjadi pelaku. Hosea 14 ayat 10 merupakan kata-kata penutup yang boleh menyimpulkan semuanya, bahwa firman apapun yang ditaburkan, firman apapun yang diberitakan, dan bagi setiap orang yang mendengarkan firman itu, maka dia harus menjadi orang bijak. Orang bijak artinya orang yang mau mendengar, memahami dan melakukan firman dalam hidup. Dan ajarkan kami supaya persekutuan kaum bapa, kami menjadi orang bijak, orang yang menjadi pelaku firman dalam kehidupan dimanapun kami berada. Berumah tangga sebagai kepala, sebagai suami,
sebagai ayah, sebagai opah. Dan apapun peran kami yang Allah percayakan bagi kami, kami akan hidup dalam bijak. Bijak takut akan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami hidup menurut firman dan lurus, bukan bengkok, bukan menjadi pemberontak. Kalau selama ini kami masih hidup di jalan-jalan yang tidak benar, ampuni kami, kembalikan kami pada jalan yang benar. Dengan hidup sebagai orang-orang yang ada di jalan yang benar, kami jadi contoh dan teladan secara khusus dalam kehidupan keluarga. Terima kasih bagi persekutuan kaum Bapa Tuhan merapi dan sertai mereka dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas Tuhan. Ya Bapa pimpin sertai mereka dalam kondisi yang berat ini. Mungkin ada di antara mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ya Bapa, berikan mereka kekuatan agar mereka boleh mampu melaluinya dan memperoleh pekerjaan lagi ke depan. Bagi mereka yang sakit di rumah sakit Tuhan dalam pemulihan Tuhan jamah dan berikan mereka. Biarlah mereka boleh percaya kekuatan Allah akan melakukan ini. Sertai kuduskan kami semua Bapa, supaya hidup kami senantiasa hanya seperti itu. Terima kasih untuk pengurus, berkati sertai mereka, pimpin. Biarlah pengurus persekutuan kaum Bapa boleh melaksanakan tugasnya dan menjadi motor bagi pelayanan di PPB dan berkas. Berkati keluarga, istri, anak-anak kami, bukan cucu-cucu kami. Sebagaimana Bapa memberkati kami percaya berkat Allah juga mengalir dalam hidup anak menantu dan cucu kami. Ya Bapa pengurus ini Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan ini. Anak-anak kami Tuhan sertai kondisi bangsa dan negara, demo yang terjadi terus-menerus, biar ini boleh selesai. Buruh dapat memperjuangkan kepentingan mereka. Undang-undang ini juga dapat memperhatikan kepentingan buruh, tapi kepentingan perusahaan, sehingga semuanya terakomodir. Lalu damai sejahtera yang dilakukan. Jauhkan dari orang yang ingin membuat huru-hara kekacauan di tengah negara dan bangsa. Dan berkati semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini Tuhan, agar pelayanan kami juga akan berkarya. Ini doa kami untuk mensyukurkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar orang kita bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Alkitab berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Diambil dari Markus 12 ayat 43. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Hidup Kesah 469, Tuhan Pencipta Semesta.
firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan, yang telah disampaikan Bapak Pendeta Martin. Semoga firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu bisa kami Bapak, kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Kami Bapak akan berjalan di jalan-Mu ya Tuhan, dan kami akan setia kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, di sini ada sedikit persembahan yang kami kumpulkan ya Tuhan. Berkatilah tangan yang telah memberikan ya Tuhan, supaya bisa dipakai dalam pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita masuk dalam pengutusan. Tetap berdiri, amanah pengutusan terus berjalan dengan pengharapan Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongan. Serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat itu bagi kita sekalian. Selamat malam, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.